Pemirsa, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri pengolahan rumput laut. Modal tersebut adalah lokasi pesisir yang luasan panjangnya mencapai 12 juta hektar. Tak tanggung-tanggung, potensi nilai tambah hilirisasi komoditas rumput laut mencapai 11,8 miliar dolar Amerika atau 182 triliun rupiah. Dunia saat ini sedang berubah sangat cepat. Negara-negara besar mulai berlomba mencari sumber daya baru demi mempertahankan kekuatan ekonomi mereka di masa depan. Nikel diperebutkan, litium diburu. Bahkan berbagai wilayah di dunia mulai menjadi pusat persaingan baru karena dianggap memiliki cadangan mineral penting untuk industri modern. Namun, di tengah hiruk-pikuk perebutan tambang itu, Indonesia ternyata diam-diam memiliki satu kekayaan lain yang nilainya mulai membuat banyak negara melirik serius. Sesuatu yang selama ini sering dianggap biasa, bahkan kerap dipandang sebelah mata. Bukan emas, bukan minyak bumi, dan bukan batu bara, tapi rumput laut. Mungkin banyak orang menganggap rumput laut hanyalah tanaman laut biasa yang identik dengan makanan atau bahan agar-agar. Padahal kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Di balik bentuknya yang sederhana, rumput laut ternyata menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar. Dan yang menarik, Indonesia bukan pemain kecil dalam sektor ini. Indonesia justru termasuk salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Indonesia memiliki laut yang sangat luas, garis pantai yang panjang, serta iklim tropis yang stabil sepanjang tahun. Kondisi alam seperti ini membuat Indonesia memiliki modal yang bahkan sulit disaingi banyak negara maju. Laut Indonesia sangat kaya, dan salah satu kekayaan yang mulai dilirik dunia sekarang adalah rumput laut. Namun ironisnya, selama bertahun-tahun potensi besar ini seringkali berhenti hanya sebagai bahan mentah murah yang langsung diekspor ke luar negeri. Sementara keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain yang mengolahnya menjadi produk mahal bernilai tinggi. Inilah yang selama ini menjadi pola lama ekonomi Indonesia. Kita memiliki sumber daya alam besar, tetapi nilai tambahnya lebih banyak dinikmati pihak luar. Sekarang situasinya mulai berubah. Indonesia mulai serius melihat rumput laut bukan sekedar komoditas biasa, melainkan sebagai emas hijau baru yang bisa menjadi mesin ekonomi masa depan. Dan kalau strategi ini benar-benar dijalankan secara besar-besaran, dampaknya bisa sangat luar biasa. Karena ternyata rumput laut bukan hanya digunakan untuk makanan. Banyak orang tidak sadar kalau produk yang mereka gunakan sehari-hari ternyata memiliki bahan dasar dari rumput laut. Mulai dari es krim, pasta gigi, kosmetik, skincare, kapsul obat, sampai berbagai produk kesehatan modern ternyata menggunakan bahan turunan rumput laut dalam proses produksinya. Bahkan industri kecantikan Korea Selatan yang terkenal mendunia juga sangat bergantung pada bahan alami dari laut, termasuk rumput laut. Tidak heran kalau banyak negara sekarang mulai melihat rumput laut sebagai komoditas masa depan. Nilainya terus naik karena dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau. Negara-negara maju mulai mencari bahan alami yang lebih ramah lingkungan, bisa diperbaharui, dan tidak merusak bumi seperti industri lama berbasis bahan kimia atau plastik. Rumput laut dianggap memiliki hampir semua syarat itu. Selain bisa diolah menjadi produk pangan dan kosmetik bernilai tinggi, rumput laut juga mulai dikembangkan sebagai bahan bioplastik ramah lingkungan. Bahkan beberapa negara mulai meneliti rumput laut sebagai bahan bakar hijau masa depan. Tidak hanya itu, rumput laut juga dinilai mampu menyerap karbon alami, sehingga dianggap bisa membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini menjadi masalah global. Di titik inilah posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Ketika dunia mulai sadar bahwa masa depan ekonomi tidak bisa terus bergantung pada tambang dan minyak bumi, Indonesia justru memiliki kekayaan laut yang jumlahnya sangat besar. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia memang berupa lautan. Karena itu mulai muncul pertanyaan baru yang cukup menarik. Jangan-jangan masa depan ekonomi terbesar Indonesia justru datang dari lautnya sendiri. Apalagi sekarang Indonesia sedang gencar membicarakan hilirisasi. Belakangan ini istilah hilirisasi memang semakin sering terdengar. Intinya sederhana, Indonesia tidak ingin lagi hanya menjadi penjual bahan mentah murah. Indonesia ingin menjadi negara pengolah yang mampu menciptakan produk bernilai tinggi. Strategi ini sudah mulai diterapkan pada sektor mineral seperti nikel, dan hasilnya mulai terlihat. Nah, konsep yang sama sekarang mulai dilirik untuk sektor rumput laut. Karena kalau Indonesia hanya menjual rumput laut mentah, keuntungan yang diperoleh sebenarnya tidak terlalu besar. Tetapi ketika rumput laut diolah menjadi keragenan, bahan farmasi, kosmetik premium hingga produk kesehatan modern, nilainya bisa melonjak berkali-kali lipat.
Masalahnya selama ini banyak industri pengolahan besar justru berada di luar negeri. Indonesia memproduksi bahan bakunya, tetapi negara lain yang menikmati margin keuntungan terbesar. Dan pola seperti ini sebenarnya sudah sangat lama terjadi di banyak sektor. Itulah kenapa sekarang mulai muncul dorongan agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi kebun laut dunia, tetapi juga menjadi pusat industri pengolahan rumput laut terbesar di Asia. Kalau ini berhasil, dampaknya bisa sangat besar bagi ekonomi nasional. Daerah pesisir yang selama ini identik dengan kemiskinan bisa berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Lapangan kerja bisa tumbuh lebih besar, industri pengolahan berkembang, ekspor meningkat, dan generasi muda mulai memiliki peluang baru di sektor kelautan modern. Karena jujur saja, selama ini banyak anak muda menganggap sektor laut sebagai bidang yang kuno dan kurang menjanjikan. Padahal justru di sanalah potensi masa depan besar sedang muncul. Bayangkan saja, ketika dunia mulai berlomba menciptakan produk ramah lingkungan, Indonesia memiliki bahan baku melimpah yang bisa menjadi solusi global. Ini bukan lagi sekedar menjual bahan mentah ke luar negeri. Ini soal membangun industri baru yang mampu mengubah bahan biasa menjadi produk mahal dengan nilai ekonomi tinggi. Dan kalau strategi ini benar-benar berjalan serius, rumput laut bisa menjadi salah satu mesin ekonomi baru Indonesia di masa depan. Bahkan bukan tidak mungkin, nilainya suatu hari nanti bisa menyaingi beberapa sektor tambang tertentu. Apalagi sekarang tren ekonomi dunia memang sedang berubah. Dulu negara kaya identik dengan minyak dan tambang. Tetapi ke depan, negara yang menguasai teknologi hijau, pangan masa depan, dan industri ramah lingkungan bisa jadi justru lebih unggul. Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan emas pada momen ini karena tidak semua negara mempunyai sumber daya laut sebesar Indonesia. Banyak negara maju memiliki teknologi, tetapi mereka tidak mempunyai kondisi alam tropis seperti Indonesia. Jadi kalau teknologi dan sumber daya ini bisa digabungkan, potensi ekonominya benar-benar sangat besar. Bahkan beberapa analis mulai melihat ekonomi biru atau blue economy sebagai salah satu sektor masa depan Asia Tenggara. Dan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusatnya. Tentu saja tantangannya juga tidak kecil. Masih ada masalah infrastruktur, teknologi pengolahan, kualitas produksi, hingga distribusi ekspor yang perlu diperbaiki. Belum lagi soal bagaimana memastikan petani rumput laut juga ikut menikmati hasil besarnya, bukan hanya perusahaan besar saja. Karena percuma kalau industrinya maju tetapi masyarakat pesisir tetap tertinggal. Itulah sebabnya banyak pihak mulai mendorong agar pembangunan industri rumput laut dilakukan secara serius dan terintegrasi, dari hulu sampai hilir, dari petani hingga industri global. Dan kalau melihat arah dunia sekarang, peluang itu memang semakin terbuka lebar. Ketika negara-negara besar mulai mencari bahan ramah lingkungan, Indonesia justru memiliki emas hijau yang tumbuh alami di lautannya sendiri. Sesuatu yang dulu dianggap biasa saja, sekarang mulai berubah menjadi rebutan industri masa depan. Jadi mungkin pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah rumput laut penting atau tidak, tetapi apakah Indonesia bisa bergerak cukup cepat sebelum negara lain mengambil pasar dan teknologinya lebih dulu. Karena bisa jadi, masa depan ekonomi terbesar Indonesia bukan hanya datang dari tambang di bawah tanah, melainkan dari laut luas yang selama ini ada di depan mata kita sendiri.